Shalom, mari kita buka firman Tuhan di dalam Lukas 5. Luar biasa pelayan-pelayan Tuhannya udah capek dari luar kota tapi melayani juga. Saya bersyukur. Lukas 5 ayat yang pertama. Dikatakan di sini pada satu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh ia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu ia memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang kau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, 3 hari berturut-turut saya berkhotbah dengan keadaan gigi yang super sangat sakit. Dan itu tidak mudah berbicara. Oleh karena itu sehabis berbicara rahang terasa kaku dan segala sesuatunya terasa kaku. Kemarin ada yang bertanya pada saya, kenapa suaranya berubah? Itu karena sakit gigi. Ya, pernah sakit gigi? Lebih baik sakit hati atau sakit gigi? Saya tidak pilih dua-duanya gitu ya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sering kali secara tidak sadar anak-anak Tuhan memanipulasi firman Tuhan. Dengan cara seperti apa? Kita memakai 1 ayat, 2 ayat, kita klaim, lalu kita yakini bahwa itu adalah perintah Tuhan. Nah, Lukas 5 mengajarkan kepada kita bahwa ketika ia berbicara kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang dari atas perahu, Simon mendengar perintah dari Tuhan, ada pewahyuan dari Tuhan, Simon melakukannya, dan terjadi mujizat. Jangan dibalik. Kita klaim sebuah ayat, kita paksa Tuhan mengikuti ayat itu, lalu terjadi mujizat. Itu namanya manipulator firman. Dan ketika kita memanipulasi firman Tuhan, itu bukan dari Tuhan. Sesungguhnya itu dari kepentingan kita sendiri. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ini ada sebuah peristiwa yang luar biasa. Tuhan Yesus mengenal Simon sudah cukup lama. Tetapi ketika segala sesuatu pekerjaan Simon pada hari itu terasa sia-sia, maka Tuhan berkata kepada Simon, "Tunggu, aku mau ngajar dulu." Tuhan Yesus mengajar dari atas perahu. Ia menyuruh Simon menyeberangkan perahunya ke tengah-tengah danau itu. Lalu apa yang terjadi? Tuhan Yesus menghabiskan waktunya berjam-jam untuk mengajar kebenaran firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, iman muncul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus tidak langsung menyuruh Simon, "Simon, pergi kamu ke tengah-tengah danau dan kamu akan mendapatkan ikan"? Enggak, kita butuh yang namanya dalam tanda kutip pewahyuan terlebih dahulu. Tidak semua firman Tuhan itu untuk kita. Contoh, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Tidak semua firman Tuhan itu untuk kita. Karena tidak dipungkiri jumlah wanita lebih banyak daripada pria. Artinya ada sebagian wanita yang tidak memperoleh pasangan. Bahkan sebagian pria juga tidak memperoleh pasangan. Nah,
Tidak ada ayat yang spesifik kalau kita tidak melakukan yang namanya mendengar dulu. Tuhan pengen berbuat apa di dalam kehidupan kita. Pernah tahu pekerjaan nelayan? Susah setengah mati. Mereka harus mendayung, mereka harus menebarkan jalannya. Dan itu betul-betul susahnya luar biasa. Dan bahkan capeknya juga luar biasa. Anda bayangkan kalau di pantai nelayan tuh cowok-cowoknya itu badannya kekar-kekar. Berotot-berotot. Saya percaya itu pekerjaan yang paling sangat sulit. Kita SOW 3 hari 2 malam. Badan terasa remuk, capek, letih, lesu. Dan puji Tuhan tidak berbeban berat. Tapi capek luar biasa, harus jalan seperti ini, harus ikut outbound seperti ini. Saya membayangkan aja sudah capek sekali. Tetapi lihatlah, Tuhan tidak berbicara kepada Simon waktu tenaganya masih ada. Ia justru berbicara kepada Simon ketika tenaganya sudah habis. Artinya apa? Tuhan rindu berbicara kepada kita. Bahwa bukan ketika kamu punya kekuatan lebih. Bukan karena kamu memiliki tenaga lebih. Sehingga kamu berpikir kamu sanggup melakukan itu. Dan ia berbicara kepada Simon waktu tenaganya sangat-sangat lemah. Sangat-sangat capek. Tapi karena Simon mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Lalu ketika Yesus memerintahkan kepada Simon, Simon, pergilah ke tengah-tengah danau, tebarkan jalamu. Dan dia taat. Coba Simon pakai logika. Tuhan, biasanya aku dagang di daerah itu sepi ya Tuhan. Biasanya aku dagang, gak ada satupun yang menjamah daganganku Tuhan. Ini apa-apaan Tuhan. Saya sudah punya pengalaman dagang ratusan hari Tuhan. Bulanan Tuhan, belasan bulan Tuhan, belasan tahun Tuhan. Tetapi saya tahu kalau cara dagang seperti itu tidak akan mengundang orang. Mungkin kita berbicara, Tuhan aku sudah melakukannya Tuhan. Aku ini loh sudah punya pengalaman Tuhan dalam melakukannya. Tetapi Tuhan berkata, aku gak butuh pengalaman kamu. Aku gak butuh logika kamu. Aku gak butuh kepandaian kamu. Yang kubutuhkan dari kamu adalah ketaatan. Dan lihat, Simon ini mempunyai hubungan dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan Yesus memanggil dia Simon. Dengan sebutan yang sangat-sangat intim, sangat-sangat dekat. Tetapi hari itu, setelah berbulan-bulan mungkin Tuhan bersahabat dengan Simon. Simon baru menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Mengapa? Saat dia pulang akan dengan tangan hampa. Saat dia sudah mulai tertarik dengan pengajaran Yesus, tetapi dia takut meninggalkan segala sesuatunya untuk Yesus. Tetapi di saat dia sudah tidak berdaya lagi, di saat kekuatannya sudah habis, pelungnya mungkin sudah habis, Tuhan menyuruh dengan kekuatan tersisa untuk pergi ke tengah danau. Dan ia menerima mujizat. Mujizat terjadi bukan karena kita klaim ayat firman Tuhan. Mujizat terjadi ketika kita taat mendengar perintah Tuhan. Ketaatan itu mahal harganya. Tetapi ketaatan itu berbuah sangat-sangat lebat. Dan ketika Simon Petrus taat, apa yang terjadi? 1 perahu penuh. Dan bukan hanya 1 perahu, tetapi 2 perahu penuh dengan ikan. Sebuah demonstrasi kuasa yang luar biasa. Sehingga Simon Petrus yang awalnya sudah kenal dekat dengan Tuhan Yesus. Hari itu matanya terbuka. Hari itu matanya tercelikan. Bahwa Yesus berkuasa di dalam kehidupan dia. Sebuah demonstrasi kasih yang luar biasa. Sehingga ketika perahu mereka penuh dengan ikan. Mereka kembali. Mereka mengikut Yesus. Meninggalkan segala sesuatunya. Bayangin. Mereka gak ikut Yesus. Pada waktu mereka gak punya apa-apa. Mereka ikut Yesus. Ketika mereka menerima mujizat. Perahu dipenuhi. Ikannya betul-betul penuh dengan melimpah.
Justru itu demonstrasi yang luar biasa. Ada seseorang yang ngikut Yesus pada waktu dia sakit. Dia dijamah oleh Tuhan. Dia ngikut Yesus. Ada yang sebelum dia sakit dijamah Tuhan dia mengikut Yesus. Ada orang yang miskin dijamah Tuhan mengikut Yesus. Ada orang yang kaya pada waktu dia miskin. Justru dia gak ngikut Yesus. Tapi waktu dia kaya, berkelimpahan, hatinya tersentuh. Dan dia jual segala-segala miliknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Sudahkah Anda mendapat pewahyuan firman Tuhan? Bukan kitab wahyu ya. Pewahyuan firman Tuhan itu firman yang menjadi sebuah rema yang kuat. Yang Tuhan rindu kamu lakukan. Contoh. Jadilah misionaris. Bukan kita pengen jadi misionaris. Jangan dibalik. Tuhan berkata, jadilah kaya. Boleh gak kita kaya? Boleh. Tapi tidak semua orang harus kaya. Karena panggilan orang berbeda-beda. Tidak semua manusia harus kaya. Panggilan Tuhan berbeda-beda. Panggilan Tuhan luar biasa. Malah Tuhan berkata orang yang kepingin cepat kaya. Jatuh di dalam berbagai macam pencobaan. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Seringkali kita terjebak di dalam manipulasi firman Tuhan. Markus 16 ayat 17. Dan kita seakan-akan tidak berdaya menjawab sekeliling kita. Saya bacakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Dan mereka akan berbicara bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit. Dan orang itu akan sembuh. Beberapa waktu yang lalu ada yang tanya sama saya, orang Kristen bohong. Orang Kristen minum racun mati. Orang Kristen ada yang gak bisa ngusir setan. Orang Kristen ada yang gak bisa menyembuhkan orang sakit. Berarti orang Kristen gak punya Tuhan dong. Tuhannya pembohong dong. Dikatakan di sini tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Kita garis bawahi orang-orang yang percaya. Orang-orang yang percaya kalau dalam bahasa aslinya adalah orang-orang yang diberikan karunia untuk percaya. Kalau kita telah lagi orang-orang yang dipilih Tuhan untuk percaya. Dan kita garis bawahi lagi, Tuhan tidak berbicara seperti ini. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang percaya. Artinya apa? Artinya bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Yang pada waktu tertentu dan kondisi tertentu Tuhan perintahkan. Mereka mendapat pewahyuan firman Tuhan dan mereka melakukannya. Perlu ketaatan. Satu kali ada orang sakit. Saya berdoa, tidak sembuh. Saya tidak mendapat apa-apa. Saya tidak mendapat pewahyuan di dalam firman Tuhan. Lalu pada satu orang Tuhan berkata doakan. Walaupun kondisinya sudah dramatis kayak gitu, Tuhan suruh doakan dan sembuh. Artinya apa? Saya tidak punya kuasa. Kuasa itu dari tempat yang maha tinggi. Saya adalah saluran untuk kuasa Tuhan. Oleh karena itu saya jawab orang-orang yang dari kaum sebelah. Kamu gak baca firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, tidak untuk semua orang percaya. Tapi tanda-tanda ini orang-orang yang percaya. Yang artinya orang-orang yang dipilih Tuhan. Orang-orang yang dipilih Tuhan dalam kondisi tertentu. Dan saat tertentu mereka akan diberikan karunia untuk menghadapi persoalan tersebut. Hari-hari ini ada pendeta beberapa tahun yang lalu mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Kobra digigitkan di tangannya. Akibatnya apa? Mati. Koid, rest in peace. Disiarkan di sebuah televisi lagi. Bangga lagi. Ini mencobai Tuhan. Dia merasa saluran kuasa itu dari dia, bukan dari Tuhan. Oleh karena itu firman bisa digunakan seenaknya sendiri untuk atraksi pertunjukan. Tanda-tanda ini yang akan menyertai orang-orang percaya. Artinya apa? Saat kondisi tertentu, engkau dikasih karunia Tuhan untuk menghadapinya. Itu orang-orang percaya. Bukan dengan jalan seenaknya sendiri, pamer kuasa. Dalam nama Yesus, rebah. Dalam nama Yesus, rebah. Kamu pikir tenaga dalam
Kamu pikir film-film kungfu zaman dulu keluar sinarnya, orang rebah. Lah ini manipulator firman Tuhan. Jangan seperti itu. Kita bertindak berdasarkan ketaatan. Kalau kita tidak taat, kita tidak akan lihat kemuliaan Tuhan. Tetapi sebelum kita taat, ada iman terlebih dahulu yang muncul dari pendengaran firman Tuhan. Bukan iman yang kita cari-cari ayat Alkitab lalu kita klaim sebagai janji Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, cara-cara seperti itu bukan milik anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan ketika mau melakukan sesuatu mendengar suara Tuhan terlebih dahulu. Iman muncul dari pendengaran firman Tuhan. Dan ketika firman Tuhan kita dengar, kita lakukan, mujizat terjadi. Siapa yang percaya kamu punya kuasa? Angkat tangan. Iya. Angkat tangan lagi. Siapa yang percaya kamu diberi kuasa? Angkat tangan. Itu yang benar. Kita nggak punya kuasa, tapi kita diberi kuasa oleh Tuhan. Artinya apa? Kadang Tuhan tidak menghendaki itu terjadi. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada waktu di Kediri saya berbicara ayat terakhir dari perjanjian lama yaitu Malaiki. Kita baca Malaiki. Malaiki 4 ayatnya yang ke-6. Dikatakan di sini maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Mengapa ayat ini menjadi ayat terakhir di perjanjian lama? Ada sebuah peristiwa yang Tuhan rindukan terjadi di perjanjian baru. Rekonsiliasi bahwa umat Tuhan yang disebut anak-anak Tuhan akan percaya kepada Bapanya di surga. Dan Bapanya di surga hatinya akan mencondongkan kepada anak-anaknya. Itu janji firman Tuhan. Kita anak-anak Tuhan di masa perjanjian baru dan kasih karunia. Percayalah, hati Tuhan melihat kita. Hati Tuhan condong kepada kita. Tuhan rindu kamu berbalik kepada Bapamu di surga. Mendengarkan suaranya, percaya kepadanya, dan tidak menggunakan kekuatanmu sendiri. Saya berdoa hari-hari ini anak-anak Tuhan diberi kuasa oleh Tuhan. Tidak semua orang harus minum racun ular. Tetapi pada saat diperlukan Rasul Paulus dalam sebuah perjalanan ia diracun. Dan dia tidak tahu kalau dia diracun. Dan dia tidak mati. Anak-anak Tuhan sekarang beda. Lebih daripada Rasul Paulus. Naik motor ngebut. Karena dia percaya dia anak Tuhan. Kalau kira-kira ngebut dengan kecepatan 150 km per jam naik sepeda motor. Dia kira-kira kalau menabrak sesuatu malaikat akan menopang dia. Ini namanya mencobai dan pasti mati. Dan banyak anak Tuhan seperti itu. Praktek kesembuhan. Seumur hidup saya melayani Tuhan baru pertama kali saya melihat ada kesembuhan dipraktekkan. Nih tangannya panjang. Ya panjang sebelah. Ya dengan iman. Panjangnya sama sugesti banget. Sugesti banget. Dan orang-orang dilatih untuk menyembuhkan orang lain. Padahal kesembuhan itu hak prerogatif dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak suruh sampai bibir kita doer, tidak akan sembuh. Kesembuhan adalah kedaulatan Tuhan. Kok bisa? Rasul Paulus itu pun punya duri di dalam daging. Tahu nggak duri dalam daging Rasul Paulus apa? Ahli-ahli Alkitab berkata kemungkinan besar hampir buta matanya. Dia berkali-kali punya kelemahan di dalam tubuhnya. Saya tidak tahu berapa banyak Anda yang punya kelemahan di dalam tubuhnya. Dan dia berkali-kali meminta Tuhan untuk mencabut duri di dalam dagingnya itu. Tetapi tidak dikabulkan Tuhan. Seberapa kuasanya Rasul Paulus? Rasul Paulus adalah rasul yang luar biasa, minum racun aja gak mati. Masa nyembuhin matanya yang rabun aja gak bisa. Matanya yang hampir buta aja gak bisa. Kedaulatan Tuhan. Saya menyuruh orang. Papa dari seorang jemaat. Saya doain dia. Mau operasi jantung. Saya doain dia. Lalu saya mendapat suara dari Tuhan.
Seperti ini kira-kira. Ayo doa puasa. Doa puasa, tidak makan apa-apa, makan buah-buahan saja. Dan minumlah dan makanlah satu buah atau sari buah ini saja. Dia taat, tidak perlu operasi rek. Haleluya. Ayah saya sendiri, 3 hari 3 malam, saya berlutut di hadapan Tuhan. Tidak jadi operasi jantung, tidak jadi bypass jantung, bibir sampai doer, air mata sampai berlinang-linang, klaim kiri, klaim kanan, tetap operasi jantung. Karena apa? Karena Tuhan tidak suruh. Sering kali anak Tuhan seperti itu, paksa Tuhan. Oleh karena itu ada fenomena orang mati, ya tahu disuruh dibuka peti matinya. Dengan gagah berani seorang hamba Tuhan itu berdoa, bangkit dalam nama Yesus. Loh, Tuhan tidak suruh kok. Sampai bibirmu doer, sampai 40 hari 40 malam sudah membusuk, Tuhan tidak suruh, tidak bakal bisa. Ini permasalahan anak-anak Tuhan masa kini. Memanipulasi firman Tuhan untuk kepentingan dia sendiri. Padahal iman muncul dari pendengaran firman Tuhan, diwahyukan di dalam hati, bekerja di dalam hati, percaya itu yang disuruh Tuhan, mukjizat itu terjadi. Itu langkah-langkahnya. Jangan ketika mendengar cerita ini, tiba-tiba, oh kalau begitu aku harus dagang barang-barang yang lama. Ya, aku harus dagang barang-barang yang lama supaya laku. Akhirnya Anda menggelar dagangan di pinggir jalan. Bukan laku, Satpol PP lewat. Beberapa waktu yang lalu saya melihat di daerah Mer ada orang-orang jualan baju bekas, anak-anak mahasiswa digaruk Satpol PP. Puji Tuhan itu bukan gereja kita. Gereja kita juga sering melakukannya. Digaruk Satpol PP. Ada Satpol PP datang, berdatangan seperti itu. Saya tidak mau Anda menginspirasi firman Tuhan, tiba-tiba nggak doa dulu, nggak tanya Tuhan dulu, gelar dagangan. Ada tertulis, di tempat itu biasanya sepi, tapi aku melakukannya, maka itu akan rame. Iya, rame dengan Satpol PP. Oleh karena itu kita butuh taat. Taat itu berbicara kedekatan dengan Tuhan. Kedekatan dengan Tuhan harusnya menjadi makanan sehari-hari. Dari kemarin saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya sakit gigi Tuhan. Kamu tega gak Tuhan? Saya memberitakan firman Tuhan. Setiap saya berteriak nyut. Setiap saya berteriak nyut. Kemarin saya menangis ada 2, tersentuh oleh Tuhan dan tersentuh karena sakitnya gigi saya. Tapi saya berdoa, saya beriman. Oh, waktu memberitakan firman Tuhan gak sakit. Apanya gak sakit? Sakit. Tapi saya percaya itu masalah sederhana bagi Tuhan. Tuhan sudah menebus dosa-dosa saya dan sakit gigi yang gak ada apa-apanya dibanding dengan pengorbanan Kristus di kayu salib. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tahu Charlie Chaplin? Charlie Chaplin itu yang adalah seorang aktor film bisu zaman dahulu. Yang ini loh, yang ada kumis hitam-hitamnya itu loh di bawahnya hidung. Pernah tahu? Pernah lihat? Nah, Charlie Chaplin ini adalah seorang aktor yang luar biasa. Satu hari pada waktu Charlie Chaplin kecil, dia sudah kehilangan ayahnya. Tapi sebelum dia kehilangan ayahnya, ada satu momentum, yaitu Charlie Chaplin itu pergi ke gedung pertunjukan bersama dengan ayahnya. Di depan dia ada seorang ya dengan keluarga, seorang ayah dengan 4 anaknya. Kurang lebih ceritanya seperti itu. 3 atau 4 saya hampir lupa. Nah lalu orang yang di depan ini menghitung uangnya ternyata kurang. Tidak semua anaknya bisa masuk ke gedung pertunjukan itu. Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba ayah dari Charlie Chaplin memegang punggung dari pria itu. Dia berkata seperti itu ada uang jatuh. Lalu bapak ini mengambil, dia menangis, dia tahu itu bukan uang dia. Tapi ayah Charlie Chaplin ini tidak mau mempermalukan. Alkisah, masuklah semua anak dari bapak itu ke gedung pertunjukan bersama dengan bapak itu. Tapi Charlie Chaplin dengan ayahnya pulang, tidak jadi nonton. Karena itu uang terakhir dari papanya. Lalu dia buat quote yang sangat bagus. Dia berkata,
tindakan melebihi dari semua perkataan yang ada. Hari itu juga dia terinspirasi. Aku harus menjadi penghibur. Aku harus menjadi seorang aktor. Kalau bisa orang bisa menerima kebahagiaan. Tidak perlu mahal-mahal. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Petrus melihat tindakan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus gak bilang I love you. Tuhan Yesus bukan alay. Cici I love you. Ya kan. Mama I love you. Tuhan Yesus gak seperti itu. Dia gak alay. Berapa banyak kita berkata I love you. Anak-anak rohaniku I love you muah. Ya kan. Berkali-kali datang aku cinta kamu. Aku sayang kamu. Oh Cici doain kamu setiap hari. Tuhan Yesus gak bilang gitu sama Petrus. Sama Simon ini. Tuhan Yesus gak bilang Simon I love you. Wah ini. Pencenten-centen ini gitu ya. Udah gak bilang gitu. Aisiteru, dia gak bilang kayak gitu. Tapi Tuhan Yesus malah mengajar firman Tuhan. Tapi tindakan Tuhan Yesus. Saat saya percaya Petrus kekurangan uang, tidak punya uang sama sekali. Saat dia harus mencukupi semua kebutuhan keluarganya. Saat itu dia sudah letih sekali, capek sekali dan dia harus pulang ke rumahnya. Tetapi saat itu Tuhan Yesus melakukan sebuah tindakan yang sangat menyentuh hatinya Simon. Dan saat itu juga dia memberikan hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Caranya bagaimana? Tuhan melakukan sebuah tindakan. Dipenuhi kapal daripada Simon itu. Bukan hanya satu kapal, 2 kapal dengan teman-temannya itu pun hampir tenggelam. Mungkin saya membayangkan pikiran Simon terbelalak. Aku pikir ikut Yesus tidak dipenuhi kebutuhanku. Dia udah letih, udah capek. Ayah ibunya mungkin perlu makan. Tapi dia hari itu dia berpikir dia gak bawa apa-apa. Tapi satu tindakan dari Kristus Yesus menyentuh hidupnya, mengubah hidupnya. Dan saat itu Tuhan ampuni aku. Aku ini orang berdosa, aku ini gak layak Tuhan. Kenapa sebelum-sebelumnya Petrus tidak melakukan itu? Kenapa sebelum-sebelumnya Simon tidak berkata seperti itu? Tapi ada sebuah peristiwa yang mengubahkan hidupmu. Pernahkah engkau saat engkau berdosa, saat engkau jatuh dalam dosa, kau datang ke gereja, dengar firman, I love you. Pertama sih gak apa-apa. Kedua gak apa-apa. Ketiga gak apa-apa. Ke-10 takluk hati kita. Udah Tuhan, aku ini berdosa. Why you love me Jesus? Aku ini pendosa berat. Aku ini orang yang suka pikir kotor, ngomong kotor. Tapi kenapa engkau mengasihi aku? Ada sebuah peristiwa momentum yang mengubahkan hidup kita. Berapa banyak di antara kita mengalami momentum itu di dalam Kristus Yesus? Kita perlu peristiwa perubahan itu. Kecil. Ikan dipenuhi kapalnya. Lalu tiba-tiba mau ngikut Yesus. Ada seorang pengusaha. Dia mengikut Yesus saat dia betul-betul keadaan sukses. Selalu apa yang dia perbuat berhasil. Satu hari dia melakukan sebuah tindakan. Dan 7 tahun dari keuntungan tahun-tahun sebelumnya itu terjadi hanya dalam waktu 1 bulan. Harusnya dia gak perlu ikut Yesus kan, karena semua sudah tercukupi. Tapi setelah pengusaha itu menerima peristiwa yang luar biasa itu, firman menjadi sebuah bukti nyata. Pengusaha itu bertobat, serahkan seluruh hartanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada lagi seorang pengusaha yang berusaha apapun tidak pernah berhasil. Satu hari Tuhan jamah hidupnya. Dengan apa? Dengan diberkati? Enggak. Tuhan jamah hidupnya. Ikutlah aku. Dan pengusaha itu ikut Yesus. Cara Tuhan memanggil berbeda-beda. Karena Tuhan kita kreatif dan unik. Saya dipanggil Tuhan pada waktu saya gelondong dari lantai 4. Memandang
wajah saya, oh Tuhan, inilah rasanya kematian. Tapi saat itu saya berikan hidup saya untuk Yesus. Enggak. Ada sebuah peristiwa yang membuat saya berkata, tidak ada jalan lain. Engkau Tuhan, tak serahkan semuanya untuk Engkau. Dan peristiwa itu unik dan berbeda-beda. Ada orang yang mengikut Tuhan Yesus di puncak karirnya. Ada orang yang mengikut Tuhan Yesus Kristus malah belum berkarir apa-apa. Semuanya dilakukan Tuhan dengan sempurna. Jikalau hari ini Tuhan memanggilmu, jangan keraskan hatimu. Loh, aku udah jadi orang Kristen. Sudahkah kamu menjadi penjala manusia? Sebuah ayat yang sampai saat ini saya pegang teguh. Kita harus menjala manusia. Berapa banyak kekristenan di akhir zaman ini bukan Kristen. Baca Alkitab, semuanya baca Alkitab. Ayat Alkitab dipakai sedemikian rupa untuk memuaskan telinga, hasrat dan kepentingan diri sendiri. Kalau zaman dahulu iman Kristiani adalah Kristus. Kalau zaman sekarang iman adalah apa yang aku mau Tuhan harus lakukan. Itulah iman dan itu bukan Kristen. Kristen beriman kepada Kristus. Kalau aku percaya, seisi rumahku akan percaya. Aku percaya itu aku perkatakan firman Tuhan. Kekristenan artinya aku taat kepada Kristus. Kekristenan artinya suka-sukamu Tuhan. Tuhan suruh aku kemana aku akan melangkah, itu kekristenan. Dan sungguh kekristenan sekarang tidak lagi menyerupai kekristenan. Tetapi menyerupai agama baru yang diperingatkan Tuhan Yesus. Pada akhir-akhir zaman akan muncul nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Mereka akan mempertontonkan engkau dengan cerita-cerita dongeng. Cerita-cerita isapan jempol. Yang membuat engkau semakin jauh dari jalan Tuhan. Tidak menuju kepada jalan Tuhan yang sesungguhnya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Perahu Petrus sudah penuh. Dan saya percaya Tuhan akan membuat sebuah peristiwa di dalam hidupmu. Di mana perahumu dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Dan engkau bisa berkata, Tuhan ampuni aku. Aku orang berdosa. Aku tidak punya apa-apa Tuhan. Apa yang kamu mau dalam hidupku, pakailah aku. Hari kedatangan Tuhan sudah dekat. Nabi-nabi palsu berterbangan di mana-mana, ada di mana-mana. Sebagian nabi palsu itu tidak sadar bahwa dia nabi palsu. Sebagian lagi memang menggunakan ayat firman Tuhan untuk kepentingan dirinya sendiri. Tapi sungguh orang-orang anak-anak Tuhan yang percaya, berpegang teguh pada perjanjian Tuhan tidak akan dipermalukan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi, jangan banyak berbicara tentang kasih. Tindakan kasih itu akan menular. Kamu punya rekom. Kamu bicara kasih sesamamu. Tapi kamu gak bertindak apa-apa. Gak akan terjadi apa-apa. Orang gak akan punya kapasitas hati untuk mengasihi. Buat segala sesuatu. Tindakan sekecil apapun. Buat. Kalau engkau digerakkan Tuhan. Bikin nasi bungkus gratis. Bagi. Kalau engkau digerakkan Tuhan. Pengobatan gratis, itu akan menular. Bukan cuma berbicara kasih. Temanmu ada masalah, doakan, itu menular. Percayalah, tindakan kasih, orang akan melihat kasih itu dan dia akan memiliki kapasitas hati untuk memuat kasih itu. Hati Tuhan sedang berdenyut, jantung Tuhan sedang berdenyut. Saya percaya. Kebangunan rohani yang terjadi di akhir zaman ada dua. Kebangunan rohani manipulatif dan yang kedua adalah kebangunan rohani yang sejati. Gereja ini rindu kebangunan rohani yang sejati. Rindu. Ada sebuah peristiwa di mana Tuhan diagungkan di gerejanya. Tuhan diberi tempat di gerejanya. Hamba Tuhannya biar semakin tidak terlihat tapi Yesus semakin terlihat. Yesus yang semakin terlihat bahwa dia adalah pemilik gereja ini, dia pemilik tempat ini. Dan segala pujian, hormat, syukur hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari datang malam hari ini, sore hari ini kepada Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan, aku orang berdosa, tapi aku mau mengikut-Mu Tuhan. Aku mau mengikut-Mu Tuhan.
Aku mau mengikutmu, aku gak tahu caranya. Tuntun aku Tuhan, lead me on Tuhan. Tuntun aku Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menuntun kita ke sebuah negeri yang penuh dengan kemenangan. Amin. Dulu kecil saya pernah mendengar lagu di sekolah minggu. Oh papa, oh mama percayalah. Di surga rumahku di sana. Dari kecil saya diajarkan tujuan saya bukan bumi. Tujuan saya surga. Apakah tujuanmu di bumi? Bumi cuma sementara. Tubuh semakin lemah. Ketika saya jalan dulu beberapa tahun yang lalu jalan di outbound mondar mandir enggak apa-apa. Sekarang mondar mandir kaki capek. Seperti diikat oleh beban berat. Kenapa? Karena lemak-lemak ini semakin banyak. Lemak-lemak bergelora dan bergembira di dalam tubuh ini semakin banyak. Dan kita ini seakan gak kuat lagi untuk melangkah. Selain itu juga otot kaki kita. Juga mungkin oli di dengkul kita. Itu sudah semakin perlu tune up. Ya kan? Kita kan gak pernah tune up kan berapa puluh tahun kan. Gak pernah ganti oli kan. Gak pernah. Tapi dengkul ini perlu oli. Olinya apa? Kita gak pernah lagi berdoa dengan menggunakan lutut. Kita berdoa terlalu banyak menggunakan mulut. Orang zaman dulu berdoa dengan lutut. Lutut bertelut, lidah keluh. Cuma nangis. Roh dia berbicara kepada Tuhan. Kalau kita tidak, kita berjalan kaki. Tuhan, aku capek besok dosen buat gak masuk Tuhan. Tuhan aku capek Tuhan. Daganganku larisin deng Tuhan. Ya seperti itu dahsyat dong Tuhan. Glory bagi Tuhan. Kalau zaman dulu bermasalah dengan orang tuanya. Kristen zaman dulu saya diajarkan oleh lausu saya untuk berlutut. Berdoa, mendoakan orang tua. Kalau Kristen zaman sekarang dimarahi orang tua balik marahi. Kamu kok ngomong gitu sih? Siapa dulu bapaknya? Papanya kasih contoh. Lu kok nyolot, lu juga nyolot. Waduh, itu Kristen zaman sekarang. Tapi Kristen zaman dulu mengajarkan kita untuk lebih banyak bertelut. Mengadu kepada Tuhan. Menyerahkan semua masalah kepada Tuhan. Tidak dengan kekuatan kita. Melainkan dengan kekuatan Tuhan. Amin. Amin. Pemain musik maju ke depan. Kita mau